6 penambang batu sinabar ilegal diamankan Polres Seram bagian Barat. Maluku tidak masuk dalam daerah rawan konflik pilkada. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Maluku hari ini edisi Kamis 16 Januari 2020 bersama saya Anastasia Kakisina. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Informasi yang pertama saudara, 6 penambang batu sinabar ilegal diamankan aparat Polres Seram bagian Barat. Mereka diamankan bersama barang bukti batu sinabar sebanyak 164 kg. Enam penambang liar yang diamankan aparat Polres Seram bagian Barat itu kini sementara dalam proses pemeriksaan penyidik. Mereka diamankan saat melakukan aktivitas penambangan batu sinabar di Gunung Tembaga, Kabupaten Seram bagian Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti sinabar sebanyak 164 kg yang diisi dalam sejumlah karung, uang tunai senilai Rp16.700.000 yang diduga merupakan hasil dari penjualan batu sinabar. Selain itu, barang bukti lainnya yang diamankan polisi yaitu telepon seluler dan 1 unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk mengangkut batu sinabar tersebut. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rum Ohairat menegaskan, atas perintah Kapolda Maluku, Gunung Tembaga harus bebas dari penambang-penambang liar. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas penambangan di gunung tersebut. Ya, ini semuanya lokal ya, semuanya untuk sementara masih lokal. Masih pemainnya lokal. Dan ya sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat, ya pasti kita akan melakukan tindakan tegas, proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Lanjuti dengan proses aturan lain, baik itu kode etik maupun disiplin. Terkait dengan oknum polisi yang terlibat membekengi aktivitas penambangan sinabar saat ini sudah diproses pidana dan akan ditindak juga dengan kode etik kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku menegaskan akan bertindak tegas kepada semua pihak yang terlibat dan akan diproses hukum. Christine Sipahilut Kurniawan melaporkan. Informasi lain saudara, pengawasan tahapan pilkada serentak pada 4 kabupaten di Maluku berjalan sesuai mekanisme yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu Maluku tidak mengklasifikasikan sistem pengawasan pada 4 kabupaten karena dianggap bukan lagi daerah rawan pilkada. Mekanisme pengawasan yang standar pada 4 kabupaten pelaksana pemilihan kepala daerah serentak September nanti diungkapkan Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Eli. Menurut Eli, mekanisme pengawasan tahapan pilkada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru, Seram bagian Timur, dan Buru Selatan tetap diseragamkan. Anggapan daerah rawan pilkada yang perlu pengawasan prioritas ditepis Eli karena Maluku sudah tidak termasuk kategori zona rawan. Sebetulnya untuk kategori daerah merah di 2018 kemarin itu adalah Maluku Tengah dan SBT. Tetapi dalam proses indeks kerawanan pemilu atau IKP pada 2019 itu pada akhir atau menjelang proses penghitung pada bulan April 2019 yang lalu, alhamdulillah kita tidak lagi berada pada 3 dan 4 besar terawan di Republik Indonesia. Kendati demikian, kami tetap berupaya sesuai dengan tupoksi, yaitu proses pengawasan itu ada 2 tahap. Yang pertama pencegahan dan penindakan. Untuk pengawasan tahapan pilkada hingga pelaksanaan pada 4 kabupaten September nanti, Komisioner Bawaslu Maluku telah berkoordinasi ke seluruh kecamatan. Pembentukan personil pengawasan sudah dilakukan agar fungsi pengawasan bisa berjalan sistematis. Bawaslu Maluku juga meminta peran aktif masyarakat sebagai kontrol untuk melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada. Yaser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan.
DPRD Maluku mendukung langkah Kapolda memecat oknum polisi yang terlibat narkoba. DPRD meminta agar seluruh anggota polisi di jajaran Polda Maluku melakukan tes urin. Keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba mendapat sorotan dari Komisi 1 DPRD Maluku. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Ami Rumra, menyatakan DPRD Maluku mendukung penuh langkah Kapolda melakukan pemecatan terhadap oknum polisi yang terlibat narkoba. Bahkan Komisi 1 DPRD Maluku minta agar seluruh polisi di jajaran Polda Maluku untuk mengikuti tes urin. Hal itu dilakukan guna memastikan seluruh jajaran kepolisian di Maluku bebas dari narkoba. Kami harapkan harus ada pemecatan terhadap oknum polisi yang bersangkutan, sehingga harus ada efek jerah. Ini kami lakukan sampaikan dan mudah-mudahan ketika nanti audiensi kita sampaikan kepada Pak Kapolda. Ini kita bicara oknum, bukan bicara tentang institusi kelembagaan, dan kami intinya kepolisian pasti kan rapi dalam ini. Ada intelijennya dan segala macam terkait dengan itu. Oh ternyata, dan di Maluku kan sudah tanda merah. Dia termasuk adalah untuk narkoba ini adalah sudah ada plat merah yang disampaikan, termasuk dia adalah provinsi yang termasuk ini kontribusi narkoba terbesar. Apalagi itu wilayah kepulauan yang sulit diterjangkau. Oleh karena itu kami sampaikan mudah-mudahan kalau betul bahwa mereka terlibat maka tidak bisa cuma diberikan sanksi ringan, tapi bahkan dipecat yang bersangkutan, sehingga jangan sampai Maluku yang kita cuma ini ke depan anak-anak generasi muda kita semua terjaring ke narkoba. Dan termasuk saya setuju untuk pihak kepolisian harus lakukan tes urin supaya jadi contoh. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Ami Rumra, mengatakan Maluku saat ini masuk dalam kategori daerah merah narkoba. Hasil peninjauan Komisi 1 DPRD Maluku di Lapas Ambon, dari 400 warga binaan yang ditahan, 30% merupakan kasus narkoba. Untuk membebaskan Maluku dari narkoba, butuh komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di Provinsi Maluku cukup menggembirakan. Hingga akhir tahun 2019 dari Maluku telah realisasikan pendapatan sebesar 2,12 triliun rupiah dari target 2,22 triliun rupiah atau sekitar 95,86%. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku menyebut realisasi pendapatan APBN di Maluku tahun 2019 lalu lebih besar dibandingkan akhir tahun 2018. Menurut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Nur Faisal, bila di akhir 2018 lalu realisasi pendapatan APBN di angka 2,03 triliun, naik di akhir 2019 lalu yang berada di angka 2,12 triliun rupiah. Menurut Faisal, realisasi pendapatan APBN 2019 Provinsi Maluku sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1,8 triliun rupiah atau 85% dari total pendapatan. Realisasi penerimaan perpajakan ini didominasi pajak penghasilan non-migas sebesar 883 miliar rupiah dan pajak pertambahan nilai sebesar 873 miliar rupiah. Capaian ini dianggap sesuai target seiring hadirnya 5 eksportir baru di sektor perikanan. Selain pendapatan yang menggembirakan, Ditjen Perbendaharaan Maluku juga menyebut pengeluaran dari Pagu 21,58 triliun rupiah hampir mencapai target. Pengeluaran yang terrealisasi sampai akhir 2019 lalu sebesar 20,88 triliun atau di kisaran 96,76%. Dari angka ini juga menunjukkan realisasi belanja APBN di Maluku akhir tahun 2019 lebih besar dibandingkan akhir tahun 2018 lalu. Yaser Tuarita, Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di era informasi yang semakin cepat,
menembus ruang dan waktu. Kami hadir memberi kemudahan pelayanan publik. Pelayanan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. AHU Online, kami pasti. Menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, perjuangan Maluku bersama 7 provinsi kepulauan di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan sebagai provinsi kepulauan sampai hari ini belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Padahal rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan telah disetujui oleh DPR RI. Kendati pemerintah pusat belum mengesahkan rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan, namun perjuangan Maluku bersama 7 provinsi kepulauan di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan pemerintah pusat terus dilakukan. Melalui Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang sudah terbentuk, Maluku akan kembali memperjuangkan pengesahan rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang dengan menggandeng DPRD di 8 provinsi kepulauan di Indonesia. Bahkan 85 DPRD kabupaten kota di provinsi kepulauan juga akan dilibatkan. Tim ahli Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dari Maluku, Nasir Rahawarin, mengatakan perjuangan Maluku bersama 7 provinsi kepulauan di Indonesia untuk melahirkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan sudah berjalan hampir 15 tahun. Sampai saat ini, perjuangan tersebut belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat. Untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, perjuangan tidak hanya dilakukan oleh Maluku, namun butuh kerjasama dari 7 provinsi kepulauan di Indonesia. Kita butuh perjuangan yang benar-benar strategik untuk bisa menggolkan, karena tentu banyak kepentingan yang akan memenangkan pertarungan itu di dalam skala nasional. Ya, karena itu perlu perjuangan yang betul-betul baik dengan strategi yang benar dan momentum yang benar. Nah, itu nomor 2. Dan yang ketiga adalah perlu dukungan dari semua pihak, stakeholder, semua orang Maluku, semua orang wilayah kepulauan di seluruh Indonesia. Jadi tidak harus Maluku sendiri, tetapi mesti dukungan dari seluruh 7 provinsi yang lain ditambah Maluku jadi 8 yang benar-benar bulat untuk menyampaikan aspirasi secara baik, ya, untuk bisa diterima di tingkat nasional. Saya kira itu deh. Menurut Nasir Rahawarin, pemerintah pusat penuh kehati-hatian dalam mengesahkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Apabila Undang-Undang Provinsi Kepulauan disahkan, maka ada konsekuensi dana yang cukup besar diberikan kepada provinsi kepulauan di Indonesia. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Ambon akan menindak tegas pengelola sekolah yang melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun. Hal itu dilakukan menyusul adanya aduan orang tua murid kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon terkait pungutan liar yang terjadi di beberapa sekolah. Pungutan liar sering terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan pengelola sekolah maupun oknum-oknum tertentu mengatasnamakan sekolah. Hal tersebut seringkali membuat resah orang tua murid. Pungli biasanya dilakukan di saat tertentu seperti pada tahun ajaran baru dengan menjual pakaian seragam sekolah, buku, dan lainnya. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, mengatakan pihaknya akan bertindak tegas jika kedapatan melakukan pungli untuk mengambil keuntungan baik secara lembaga maupun pribadi. Sebenarnya ini kan laporan ini kita sudah tindak lanjuti dengan turun langsung di sekolah-sekolah, dan ada beberapa sekolah yang memang kedapatan melakukan hal yang dilaporkan itu. Nah, ini juga kan meresahkan
meresahkan masyarakat. Lalu implikasinya tentunya bagi orang tua yang tidak mampu, apalagi anaknya sampai 2-3 berada di satu sekolah, dan kami tetap konsisten untuk menertibkan yang. Salatalohi menambahkan untuk mengantisipasi pungli, Dinas Pendidikan Kota Ambon akan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan kepada kepala sekolah maupun pendidik. Tindakan melakukan pungli dilarang karena bisa membebani ekonomi orang tua siswa, juga bertentangan dengan hukum. Ongan Limba, Junedi Asril melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon akan menerbitkan akte kelahiran berbasis nomor induk kependudukan. Dinas Kependudukan Kota menganjurkan masyarakat di kota ini mengganti akte kelahiran mereka yang terbit sebelum tahun 1980. Tidak hanya akte kelahiran yang akan diperbaharui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dokumen kependudukan yang turut dibaharui adalah kartu keluarga. Kartu keluarga yang belum mencantumkan kolom golongan darah wajib diganti untuk mewujudkan keseragaman dokumen kependudukan di Kota Ambon. Rencana pergantian akte kelahiran berbasis nomor induk kependudukan disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa di Ambon kemarin. Memang kalau diwajibkan tidak. Artinya kalau kartu keluarga yang masih Kepala Dinas Dukcapil tanda tangan itu masih bisa dipakai. Cuman karena ada perubahan karena penambahan 1 kolom di kartu keluarga, ditambah kolom golongan darah. Dan untuk itu memang kalau yang punya belum diwajibkan untuk diganti supaya golongan darah juga tercantum di situ. Sedangkan untuk kalau akte kelahiran memang wajib ganti itu yang di kartu segel itu yang tahun-tahun 80-an ke bawah itu kartu segel. Nah, untuk anak-anak yang 18 tahun ke bawah yang akte kelahirannya dicetak di luar wilayah Kota Ambon, itu kita anjurkan untuk diganti. Dan ada juga akte kelahiran yang belum punya NIK. Ya, punya NIK itu kita anjurkan untuk diganti supaya di akte kelahiran itu juga akte kelahiran baru yang bernik. Karena semua sekarang kan berbasis NIK. Penggantian akte kelahiran dan kartu keluarga untuk menyeragamkan dokumen kependudukan secara nasional. Julius Padaunan dan Minggus Noya melaporkan. Pengelolaan anggaran dana desa di sejumlah daerah banyak disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya banyak oknum kepala desa yang terpaksa berurusan dengan hukum. Masyarakat meminta bupati, wali kota dan perangkat terkait tetap mengawal dana desa agar pemanfaatannya tepat sasaran. Anggaran dana desa yang sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan desa banyak disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyak oknum kepala desa berurusan dengan persoalan hukum. Munculnya kasus dana desa menyebabkan masyarakat mendesak pemerintah segera membenahi pengelolaan dana desa melalui aparat pemerintahan. Kalau kita tidak mempercepat program raja definitif atau pemerintahan definitif, maka segala sesuatu yang menyangkut dana desa itu mungkin dilakukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena ini masyarakat punya uang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada negeri itu sendiri. Sehingga kami sangat-sangat mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar jangan hanya mempersoalkan masalah proyek dan sebagainya, tetapi harus melihat segala sesuatu yang menyangkut pemerintahan di negeri-negeri adat ini. Anggaran dana desa hendaknya dikelola oleh aparat di desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni sehingga konsep pembangunan dan roda ekonomi di desa dapat berjalan baik. Sejauh ini banyak catatan buruk yang ditorehkan oknum kepala desa dalam penggunaan dana desa. Abu Sahwawa Caktamaila melaporkan. Program ini pula bisa menjadikan. Saudara Maluku hari ini kembali dengan informasi lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Yuk tonton program-program menghibur dan positif yang menambah wawasan kalian. Bernyanyi bersama teman-teman bertalenta luar biasa.
Ayo bernyanyi. Sedang main mobil-mobilan. Belajar bahasa Inggris satu My hari satu hobby. kosakata. Kukuryu mengajakmu berkeliling Indonesia melihat potret anak-anak Nusantara. Anak Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Indonesia negeri kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Dari ribuan gugusan pulau itu, saya akan menuju ke salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Maluku, Kepulauan Tanimbar. Sebagai daerah kepulauan, penduduk Tanimbar lekat dengan kehidupan bahari, dunia kemaritiman, bahkan telah dikenal oleh nenek moyang mereka sejak berabad-abad lampau. Jangan lupa untuk berwisata ke Samlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Maluku untuk Pesona Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, pelaksana tugas Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Insun Sangaji menyebutkan akan tetap mempersiapkan ujian nasional untuk tahun ini. Menurutnya tahun ini masih diberlakukan ujian nasional untuk tingkatan SMA dan sederajat. Tahun ini merupakan tahun terakhir penyelenggaraan ujian nasional. Pasalnya ujian nasional akan digantikan dengan asesmen kompetensi dan survei karakter. Hal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan melalui program Merdeka Belajarnya. Terkait persiapan ujian nasional untuk tahun ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah menyiapkan panitia. Panitia ini direkrut dari kepala-kepala bidang di lingkup dinas dan kepala-kepala sekolah. Hal ini dikemukakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Insun Sangaji usai membuka kegiatan penguatan kapasitas tenaga pendidikan di SMA swasta Kristen YPKPM Ambon Senin pagi. Menurutnya Dinas Pendidikan akan tetap menyiapkan ujian nasional untuk tahun ini karena masih berlaku. Untuk itu pihaknya akan menyusun petunjuk teknis ujian nasional dan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Saya sudah membentuk panitia ujian nasional yang terdiri dari guru kepala-kepala bidang, terus ada kepala-kepala sekolah, kemudian ada koordinator-koordinator di daerah. Itu semua akan menjadi panitia. Kita berencana untuk menyusun juknis. Ya, setelah penyusunan juknis selesai, kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ini untuk tahun ini saya tidak punya pilihan, tetap fokus di UN karena UN masih ada. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kita harus mengikuti Bapak Menteri kita. Kalau memang itu adalah kebijakan beliau, ya mau tidak mau kita harus ikut. Menurut Sangaji, pihaknya mendukung kebijakan Menteri melalui program Merdeka Belajar. Jika memang ke depan sistem ujian nasional telah digantikan, maka pihaknya tetap akan menyukseskan program tersebut. Melki Latusalawaule dan John Ralahalu melaporkan. Informasi lain saudara, jumlah penduduk miskin di Maluku pada September 2019 tercatat sebanyak 319,51 ribu jiwa atau 17,65%. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2019 sebesar 17,69%. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,04% selama 5 bulan. Kepala Bidang Statistik Sosial Provinsi Maluku Yusuf Mangaraksa menjelaskan dari sisi presentase tingkat kemiskinan di Maluku pada September 2019 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin. Yusuf menambahkan jika dibandingkan dengan keadaan September 2018, jumlah penduduk miskin di Maluku pada September 2019 meningkat sekitar 1,67 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan atau presentase penduduk miskin pada periode 2015-2019 menunjukkan tren yang semakin menurun dari waktu ke waktu, kecuali pada periode Maret-September 2019
terjadi penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,04 poin. Dalam 5 tahun terakhir pada Maret 2015 sampai September 2019, persentase penduduk rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan atau yang disebut sebagai penduduk miskin berkurang sebesar 1,86 poin. Apabila dibedakan menurut daerahnya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan selama periode Maret 2015 sampai September 2019 berkurang sebesar 5,27 ribu jiwa. Sementara di daerah perkotaan pada periode yang sama jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan sebesar 3,62 ribu jiwa. Secara keseluruhan selama periode Maret 2015 hingga September 2019, jumlah penduduk miskin di Maluku baik di pedesaan maupun di perkotaan turun sebesar 8,9 ribu jiwa. Jika dilihat dari persentase, maka penduduk miskin di pedesaan pada September 2019 masih tinggi, yaitu sebesar 26,63%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,09%. Jadi selama Maret 2015 hingga September 2019, persentase penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan mengalami penurunan 0,27 poin di pedesaan dan 1,82 poin di perkotaan. Ongen Limba, Junedi Asril melaporkan. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya saya Anastasia Gagisina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat siang dan sampai jumpa.